Rizal Hasanuddin. Jadi pakai Rizal. Muhammad Rizky Bisa Putra. Siapa punya? Siapa? Putra. Muhammad Rizky Akbar. Siapa bisa dipanggil? Siapa? Atom. Maulana siapa ya? Musaid. Oh, siapa panggilannya? Mana? Hedi Aimanullah. Siapa dipanggil? Siapa? Hedi. Aiman Hafiz. Siapa? Aiman. Oh, namanya sama bukan? Hah? Muhammad Habib Yarta. Jadi apa bisa? Habib. Rizky Haryanda. Jadi apa bisa? Siapa? Rizky. Ahmad Faiz. Siapa? Faiz. Sebelumnya saya di sini mau membawakan materi layanan konseling informatika singkat. Itu layanan informasi. Materinya tentang bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Ada yang tahu apa itu bimbingan konseling? Belum ada yang tahu. Jadi bimbingan konseling itu adalah layanan atau bantuan ahli yang sudah bersertifikat atau telah lulus dari kuliahnya jurusan bimbingan konseling dan itu melakukan konseling di sekolahnya. Itu membantu para siswa, para peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dari kesulitan belajar, dari adaptasi sekolah, lingkungannya, maupun guru pesantren ini. Udah paham? Ada yang mau ditanya lagi atau kurang jelas? Udah? Kalau layanan informasinya itu, layanan informasi itu diberikan untuk kalian supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkini. Mengerti? Oke, kita langsung saja ya. Tujuan materi dari menghargai diri. Tujuannya kenapa saya ambil materi tentang menghargai diri ini? Karena kita sebagai makhluk sosial manusia, apalagi umur kita ini orang pesantren kan, itu harus tahu dulu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri dulu. Kita sebagai makhluk sosial nggak bisa itu tanpa bantuan orang lain, benar kan? Jadi dari situ kita harus mengetahui bagaimana cara diri kita sendiri menghargai diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain, atau sebaliknya kalian pengen dihargai oleh orang lain tapi diri ente enggak menghargai diri sendiri. Ngerti? Jadi tujuannya biar kalian semua bisa menghargai diri kalian sendiri agar bisa mengoptimalkan kemampuan kalian agar tidak iri dengan orang lain. Misalkan contoh simpel, kalian mandi kan tidak masuk. Nah, ada abang kelas datang, apa bacanya full ya, nyelak. Tapi ente udah di jam-jam pengen berangkat ke masjid dan ente iya itu namanya kamu menghargai diri ente sendiri. Soalnya kalau ente ngasih abang kelas itu mandi, ente bakal dihukum kan? Itu namanya kurang menghargai diri ente sendiri, gitu ya. Di sini ada pengertian menghargai diri. Menghargai diri itu sikap dan tindakan memperlakukan diri sendiri dengan baik, penuh kasih sayang dan penghormatan. Ini mencakup terhadap nilai dan keberhargaan diri sendiri, memberikan perhatian pada kesejahteraan fisik, mental dan emosional. Jadi menghargai diri itu bukan cuma kita mementingkan diri sendiri, kan begitu. Salah orang-orang mementingkan begitu. Kita itu menghargai diri kita sendiri itu, misalkan kita habis begadang, masih lanjut paginya nih kerja apa gimana, oh itu kita menghargai diri kita sendiri. Karena tadi udah disebutin
jangan terlalu memaksakan diri, jadi harus istirahat. Itu salah satu cara untuk menghargai diri. Bagaimana dengan ini? Menurut para ahli, menurut para ahli itu ada Carl Rogers, seorang psikolog lingkungan, menekankan pentingnya penerimaan diri tanpa syarat. Menurutnya untuk mencapai relasi diri, seseorang harus mampu menerima dirinya sendiri apa adanya. Rogers percaya bahwa menghargai diri adalah kunci untuk berkembang secara penuh dan menjadi individu yang utuh. Jadi menurut Rogers itu, menerima diri itu kunci untuk mengoptimalkan bakat kalian, kemampuan diri kalian. Misalkan kamu tertarik sama apa? Pramuka. Kamu cara menghargai diri kan cuma bertemu yang dengan melatih peraturan media, cari materi-materi pramuka, kembangin lagi, banyakkan SMS, banyak nulis TB, terus banyak lagi poneri, banyak yang lain. Kalau kamu Lana kan? Tahu? Ada yang lain? Masih? Lupa, Modoro, Lupa, Futsal. Bagaimana caranya? Tapi sekarang ini belum ada ya? Maksudnya udah lama gak ada sparring antar kelas. Udah gak ada. Maksudnya lomba biasanya kan zaman dulu pas saya masih di sini ada tuh lomba antar kelas, kita saingan. Terus berapa orang? 5 orang 7 apa mengganti lah ya. Itu di lomba itu ya, walaupun itu event setiap Jumat sore biasanya kalau di dulu ada kan, kalau nggak silat itu olahraga itu yang besar, karena belum sebanyak sekarang nih kalau saya lihat kan udah ada itu apa bulu tangkis, terus ada apa yang ngumpul ini baseball, masih banyak lagi kan. Jadi menghargai diri itu banyak caranya, dan tergantung kita bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita menjadi apa bahasa yang lebih mudah, berdamai sama diri kita sendiri. Kita menerima kekurangan kita menerima kelebihan kita juga kita terima, tapi kalau kita punya kelebihan jangan disombongkan. Oke? Ada beberapa manfaat menghargai diri. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan mental. Meningkatkan kesejahteraan mental itu kayak mengurangi stres, kecemasan. Misalkan kalau di pondok, ente udah menghargai diri ente sendiri, maksudnya kan di pondok pasti banyak tekanan seperti apalah, benar kan? Apa? Kayak gimana? Muhadoro, terus peraturan banyak kan. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi stres dan tekanan itu? Yaitu dengan tadi yang saya bilang tadi, pertama damai dengan diri sendiri, damai dengan keadaan yang ada, terima itu caranya. Terus meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita menghargai diri sendiri, kita lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan yang dengan lebih baik. Jadi kalau kita udah berdamai dengan diri kita sendiri, kalian udah berdamai dengan diri kalian sendiri, itu ente bakal enjoy aja jalani apa itu peraturan, apa itu Maduro, apa itu apalan buat dia pondok. Itu semua bakal enjoy kalau ente udah menghargai diri ente sendiri, bisa memanage diri ente sendiri, kapan waktunya ente mandi, keluar olahraga, dan ente menghargai diri ente sendiri biar gak dukung. Jangan ngasih membiarkan diri ente didukung
Jangan begitu. Itu bisa jadi kecemasan, bisa jadi bikin ente salah satu bikin stres. Misalkan dari ente nggak suka sama orang atau apa ya maksudnya, ente ada orang bukan bagiannya, maksudnya bukan wewenangnya dari situ, tapi membuat peraturan itu tanpa sepengetahuan. Misalkan pengurus bagian kebersihan, dia bilang harus jam 5 harus sudah bersih. Nah, Pak Keamanan bilang 4:30 ya harus sudah bersih. Nah, ente bisa bilang, bisa melawan, karena itu cara menghargai diri sendiri. Biar ente nggak dihukum sama keamanan, kayak gitu. Terus hubungan yang lebih baik, menghargai diri memungkinkan kita membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, karena kita mampu menetapkan batasan dan menghargai diri kita. Nah, kita ada yang bilang jangan takut. Kenapa jangan takut? Yaitu kita menunjukkan harga diri kita. Bagaimana kita mau dihargai oleh orang lain kalau kita nggak menghargai diri kita terlebih dahulu kan? Nah kayak gitu, pasti orang bakal lebih respect ke kita kalau kita begitu. Tapi kita harus menjelaskan juga kenapa kita melakukan itu, kenapa kita menolak untuk membantu mereka atau membiarkan mereka lebih dulu atau bagaimana itu ya. Terus salah satunya menjaga kesehatan fisik dan mental bisa dengan olahraga. Itu bisa membantu menghargai, salah satu membantu cara menghargai diri kita. Terus makan makanan yang sehat, itu udah pasti sehat. Iya kan? Asalkan kita makan dengan teratur. Seminggu 3 kali sehari kan? 3 kali sehari ya makan. Tidur yang cukup, tapi jangan tidur di kelas. Karena kita bakal bawa begini. Ini pendidikan untuk kita. Jangan dibandingkan, jangan disamakan dengan orang lain yang di luar ya. Enggak ada apa namanya, belum pernah masuk ke dunia pesantren. Terus aktivitas yang relaksa, maksudnya yang produktif. Coba kamu coba yang zikir, rizki. Bangun tidur kamu langsung ngapain? Bangun tidur jam berapa? Sebutin kegiatan kamu di pondok itu. Dari bangun tidur sampai malam, belajar malam kan ya? Iya, oke. Tidur jam 3:30 terus tiga kamar. Ada kegiatan di sekolah itu baca rupiah, baca suruh keluar dari pondok, itu mandi, ya, terus sekolah, pulang sekolah, makan, istirahat, apa lagi, itu olahraga, mandi, sekolah lagi, maghrib, makan, terus bisa, sampai malam, terus tidur. Oke. Nah, itu salah satu benar. Walaupun dia nggak nyebutin ini ya, jam-jam ya, cuma kan kita pasti juga tahu jadwal perputaran kegiatan ekonomi ini gimana. Nah itu salah satu cara untuk menghargai diri kita, kegiatan yang produktif. Jangan salah, kalian gerak dikit bukan gerak-gerak. Kalian apa namanya ada berdoa itu dari sedikit. Suatu saat di luar nanti bakalan tahu gimana rasanya nggak ada yang memilih, gimana belajar ente mau nggak masuk nih lagi ke kelas, misalkan lagi ente pas baru lulus di sini ente kuliah dan mau anak ya, ente kuliah itu beda sama di sini sistemnya. Ente kuliah nggak masuk berapa kali, 4 kali atau 5 kali dan seterusnya, itu juga bakal dicari dosen. Soalnya kalau sistem ngajar di sekolah itu apa bahasanya? Kita ngajar bola. Kalau di sekolah guru yang ngajar bola, guru yang ngajar kalian bagaimana cara mendidik kalian nanti saat keluar dari dunia pendidikan menjadi lebih baik, bisa disiplin, bisa mengatur, bisa
dewasa di mata para dosen atau di mata para guru itu kita udah dewasa, kita tahu loh mana yang baik buat kita tahu loh mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Kayak gitu. Kalau perbedaannya di mana tadi sekolah dengan dunia perkuliahan, sama bisa jadi menghargai diri itu untuk kalian bisa mencapai tujuan kalian. Coba kita tanya pilot, gimana cara menghargai diri ente supaya bisa mewakilkan bisa membuat diri ente suatu saat bakal menjadi pilot tersebut. Kalau kamu yang berapa? Habibie. Cita-cita kamu apa? Jadi pengusaha apa? Kantor. Kayaknya beda. Kalau kantor itu pengusaha itu berbuat. Kalau kantor ya apa bahasanya ya? Kayak mengurus. Manajer bisa, cuma kalau kamu itu kayak nggak ada jualan nggak kelihatan. Kalau ente mau jadi kantor, misalkan ente kerja di kantor, ente bukan pengusaha, ente masih karyawan. Kalau pengusaha ente yang punya, ente yang gaji diri ente sendiri, sama ente yang gaji karyawan ente. Siapa tadi namanya? Siapa sih namanya? Hedi. Siapa namanya? Apa juga? Arsitek, berarti bisa banyak jurusan apa arsitek di luar sana di kampus. Kamu yang murah atau yang mahal sama aja menurut saya. Asalkan dari keinginan diri sendiri, menghargai diri sendiri dan usahanya. Berarti itu udah harus mencari ilmu, mencari cara gimana caranya menjadi arsitek. Kalau itu bisa, tidak bisa. Mantap. Tapi bisa masak apa tadi? Benar, masak air. Kalau cara menghargai diri sendiri untuk bisa menuju ke apa? Bisa menuju ke cita-cita itu ya? Belajar masak. Terus? Iya, it's okay. Karena ente pelajari cari tahu dan ente tahu perbedaan kunyit, kencur, jahe, tahu nggak? Nah, kalau itu udah tahu cara lagi yang lain, cara membedanya apa, sama mici, rizki apa memang? Tapi rizki apa ya? Berarti ini rizki apa tentara. Bagaimana caranya? Cara menghargai diri ente supaya bisa mencapai itu cita-cita. Ya bagaimana? Belajar dengan dia oke. Itu penting untuk tentara. Bisa kita makan. Nanti kalau yang mau jadi tentara atau yang lain ada argumen itu kan? Kalian pada tahu pasti. Sebenarnya kalau mau nanya saat dia libur nanti di rumah bisa kabarin ke komandan di dalam untuk kita cari sana. Rizal,
yang disukai, melakukan kehidupan yang ente jalani ini, dan sampai ente lupain sampai besok, sampai kapanpun, sampai selamanya. Ente jalani hidup tapi terpaksa. Itu sama aja itu yang menghargai diri ente sendiri. Ane kasih pertanyaan deh. Habibie jawab. Orang utang itu menghargai diri ente sendiri apa? Menghargai diri sendiri apa kata orang? Orang mengutang itu menghargai diri sendiri atau tidak? Yang mudah apa dia? Tidak. Kenapa alasannya menurut ente? Karena dia berhutang kepada orang lain, merugikan orang lain. Betul, tapi ada juga orang yang kepepet untuk meminjam. Tapi ini jadi contoh. Maksudnya ente minjem, tapi ente tahu kemampuan dari ente, semana ente bisa membayar. Itu menurut Ani bisa menjadi salah satu menghargai diri ente sendiri. Walaupun, tapi ente tanya dulu orang yang ente pinjam ya, lagi benar-benar duitnya kepake apa enggak? Jangan asal inilah. Terus berlatih kebaikan pada diri sendiri. Nah, kayak gimana sih berlatih kebaikan pada diri kita sendiri? Itu bisa itu pernah nggak? Kayak tidur, kan kalau ente nggak pegang HP kan? Nah, ente pas pengen tidur pasti pernah nggak sih ngobrol sama diri ente sendiri? Nah, gue besok jadi apa ya? Anda besok bisa nggak sih cita-cita anda apa? Pernah nggak? Siapa pernah nggak? Gimana? Biasanya ente kalau ente ngobrol sama diri ente sendiri. Gini deh, ente sebelum tidur ente ngapain? Sama siapa sampai? Jadi salah satu cara untuk menghargai diri sendiri itu berlatih kebaikan pada diri sendiri, yaitu dengan cara tadi berbicara kepada diri sendiri tentang positifnya kita, hal positif. Berarti apa? Jadi kita ngobrol dengan diri kita sendiri itu tentang hal-hal positif kita agar kita makin bisa menghargai diri kita sendiri. Coba, Lana, pernah apa enggak atau ngerasain lah tiba-tiba ngomong dengan hati, betapa dia ngomong kayak mana? Pernah apa enggak? Kapan ini? Asmaul. Itu salah satu contoh apa tadi? Menghargai diri sendiri lewat berbicara kepada diri sendiri. Oke, kita breaking dulu istirahat. Anda punya pertanyaan? Aceh itu 1, Medan itu 13. Kalau Jakarta berapa? Itu enggak? Cluenya dong Kak, cluenya. Cluenya itu A, B. Nih, udah berapa lagi ya? Medan itu 13. Bengkulu itu 2. Kalau Lampung berapa? 12. Berapa? 12. Betul, 12. Udah ada yang Pak? Udah Pak belum?
Satu. Kalau Manado berapa? Ayo. 14. Berapa? 13. Ente kan kamu di mana? 14 coba ente sebutin A apa aja. M berapa? Aduh. Di sini kita berganti yang terakhir ya. Ada beberapa buku untuk menginspirasi diri sendiri. Ada beberapa kutipannya. Kalau buat The Gift of Imperfection oleh Brandon, authenticity is the daily practice. Atau tidak? Ada juga bahasa Inggris. Pokoknya ada punya ini deh, bahasa ini deh. Nanti juga bahasa Inggris juga kurang. Prinsip diri aneh lebih baik jadi burung kecil yang terbang bebas daripada jadi raja yang berikan. Artinya apa? Jadi ada juga jadi apa-apa, lebih baik jadi orang biasa, lebih baik nggak ada yang tawarin kan bebas ngelakuin apa aja, tapi itu bebas ngelakuin apa aja. Dalam tanda kutip nggak dengan pondok ya, dan pondok kalian punya peraturan, di sekolah kalian juga punya peraturan ya, untuk di luar sana nanti, karena hidup itu bukan tentang ini aja, tentang indahnya matahari, tentang mekarnya bunga-bunga yang indah. Hidup itu juga bisa tentang dinginnya saat musim hujan, panasnya saat musim semi. Jadi kehidupan itu harus seimbang. Ada pahitnya, ada manisnya. Jadi ente kalau merasa diri ente kurang, merasa diri ente punya kekurangan, merasa diri ente, wah badan gue kecil ya, wah badan gue gede banget ya, itu ente jangan ngerasain begitu, karena Allah aja udah menciptain ada langit, ada bumi, ada putih, ada hitam, udah seimbang semua itu. Jadi ente tinggal mencari bagaimana cara menghargai diri ente sendiri dengan mencari keunggulan ente, keistimewaan ente, apa namanya, bakat ente apa, minat ente apa, ente kembali. Jangan terpaku dengan hal-hal yang negatifnya aja. Sama jangan pernah iri ya Bang, pencapaian orang lain. Jadi coba aku tanya, kalau di kelas ini siapa yang paling pintar dah? Siapa? Yang mana tengah? Yang mana ini? Itu Rizky. Apa? Depannya belakang ada siapa kan? Yang depan? Rizky dulu. Jadi siapa yang paling pintar nih di kelas ini? Aiman. Lana pintar Lana. Wes. Tadi kayak yang bilang, yang pintar di pondok belum tentu di luar nanti saat keluar dari pondok itu bisa lebih sukses di luar, belum tentu. Yang sekarang apa bahasanya? Kan di sini ada ini ya, kelas pondok beda kan sama kelas ini. Nah, yang belum tentu yang sampai kelas 6 pondok itu bahkan sukses duluan daripada dia kelas 5 pondok, daripada dia kelas 4 pondok. Belum tentu kalau duluan.
bagaimana cara ente menghargai diri ente di luar. Aneh santri nih, coba walaupun ente belum begitu bisa tentang misalnya suruh ceramah atau bagaimana yang lain mungkin walaupun ente belum bisa, tapi pasti ente pelajari kan, nanti pasti ente pelajari sendiri. Ada waktunya. Wah, aneh santri tapi kok nggak bisa baca ayat. Aneh santri tapi kok nggak bisa tawasul ya. Aneh santri tapi nggak bisa mimpi ya. Suatu saat pasti ente ngerasain begitu. Nah, aneh mau dari sekarang karena ente santri, ya minimal bisa baca lepas setelah sholat, minimal itu. Kalau enggak bisa tawasul. Itu belajar soalnya kan banyak waktu luang juga kan di pondok sini kan. Enggak begitu padat, enggak begitu melelahkan. Orang-orang yang kebanyakan enggak betah di pondok ya kemungkinan kurang menghargai diri sendiri. Kenapa dia begitu? Dia yang membuat diri dia enggak betah, diri dia sendiri. Entah itu mencari hiburan yang di luar batas dari peraturan, kayak gitu. Jadi orang-orang yang bertahan di pondok menurut aku itu udah cukup untuk menghargai, sedikit cukup untuk menghargai diri sendiri, karena itu terima dengan keadaan mandingan. Wah, gue gimana? Hari gimana nih caranya biar mandi duluan, biar gak dihukum? Datang duluan, lari duluan ke kamar, ambil apa? Mikropa ya? Mikropa, kayu buat mandi. Terus misalkan nih, tadi si siapa namanya? Siapa? Mau jadi chef? Menurut itu gimana makanan di pondok? Tapi ente ada keyakinan nggak di diri ente sendiri? Wah, gue harus minta pas lulus. Kalau gue masak banyak, aneh masak banyak, harus enak nih, harus masak misalkan. Yang begini, jadi suatu saat aneh yang masakin buat di pondok. Ada nggak? Ditunggu ya. Berapa tahun lagi kalian lulus? Berapa? 3 tahun lagi. Ya berarti ente lulus pengen menjadi chef. Tapi itu apa? Chef itu kan butuh sekolah dulu kan, buat nyari kayak sertifikat kali ya, kayaknya. Kayak D3 apa D1 gitu kan, lulusnya. Lah, punya teman kan, dia kalau nggak salah D1 chef, sekarang udah jadi koki. Cuma makanya tadi dia bilang apa tadi, jadi apa? Jadi gojek. Apa? Ini sekolah di mana diri? Itu salah satu menghargai diri. Salah satu cara menghargai diri ente. Banyak peluang. Bagaimana cara cara untuk menghargai diri ente sendiri? Itu banyak. Ya ini aku tahu. Ini mengganggu apa ya? Jam istirahat ente kan. Anda minta maaf ya sebelumnya ya. Cuma pasti ada lah satu dua pengetahuannya, insya Allah nyangkut di diri kalian, nyangkut di otak minimal. Diingat aja, ente menghargai diri ente itu sama dengan menghargai orang lain juga. Gitu. Ini makasih dia, ini merasa dihargai banget.
Orang biasa hidupnya sempat kehilangan ibunya meninggal, dan dia hanya di anak broken home saja sekarang. Tapi ayahnya meninggal lagi. Dia itu benar-benar pecandu. Ayahnya seorang dokter, ibunya dosen dokter. Dia itu pecandu narkoba yang benar-benar udah takut sampai pernah sakau di bukunya. Nanti dua ada lupa lagi bukunya. Ayo bawa sini dah, biar ente baca. Jadi bagaimana cara dia menghargai dirinya itu dengan berusaha. Dia udah bebas nih. Sempat ada masa dia direhabilitasi. Itu direhab. Dia udah apa kalau itu kalau nggak salah kayak mati suri gitu ya. Dia udah melihat apa gitu. Dia berhasil lewat rehabilitasi itu. Dia membuka rumah cemara yang dimana yayasan itu berbentuk yayasan yang ngumpulin orang-orang ini, orang-orang narkoba, orang-orang HIV. Dia udah kena HIV. Gara-gara narkoba tersebut. Tapi yang harus kita jadi pelajaran itu, dia bisa membanggakan, bisa mengibarkan bendera di lomba internasional sepak bola. Ada bukunya. Jadi itu liga khusus orang-orang yang pecandu narkoba, yang kena HIV. Biasanya orang-orang HIV gerak dikit capek, nggak boleh banyak gerak. Makanya itu diadain di lomba. Bagaimana cara dia nazar? Sempat untuk pertama kali ikut lomba itu dia nggak dapat sponsor, tapi dia nazar. Kalau saya dapat sponsor, saya mau jalan dari Bandung ke Jakarta. Nggak lama, 2 hari atau 3 hari masuk sponsor. Dan dia bukti, dia jalan dari Bandung ke Jakarta dan bisa menjadi runner up juara 3 gitu di tadi kompetisi yang orang-orang kena narkoba, kena HIV, dan dia menjadi apa bahasanya best player ya, best player. Nanti ada yang ini kan, ada juga udah lupa cerita. Cuma ini benar-benar cerita memotivasi itu. Dia ada dengan kekurangannya, dengan kecanduan dia narkoba, disuntik begini kalau dia tadi suntik bekas, makanya dia kena HIV. Dia pernah nikah 2 kali. Yang pertama itu sampai di istrinya belum tahu yang pertama kali nikah, sampai di cek gara-gara pas udah tahu dia kena HIV. Terus dia berusaha lagi, akhirnya dia bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia ini, walaupun nggak banyak orang yang tahu. Itu sebenarnya itu salah satu cara menghargai diri dia sendiri. Ngelakuin hal yang ente suka. Emang dari dulu kalau di buku itu ditulis dia suka olahraga, dia pernah dari apa tadi yang itu lomba itu dia udah 2 kali itu atau 3 kali itu, dan selalu menjadi runner up juara 3 sama juara 4 kali itu dia akan berlatih dulu. Jadi apapun keadaan ente di pondok ini, anda nggak tahu untuk sekarang kelas 3 sana ya bagaimana ininya. Cuma dulu saat ane masih di sini, saat pengen kenaikan kelas ke kelas 10, itu benar-benar diuji bagaimana ini hubungan terasa. Wah, sakit banget sih. Mendingan di luar aja nih, mendingan pindah aja nih.
Kan gue sering ngomong juga kan, 6 tahun ilmu ente di sini bisa kalah sama sebulan pergaulan ente di luar. Benar kok? Ente? Bener, ada ngerasain awal-awal aneh lulus, wah bebas banget, wah asik banget. Cuma ada karena mungkin kita yang udah lama di pondok dan ikhlas menjalani agama di pondok, itu ada sendiri itu buat kita. Ada sudah udah jauh dari kuliah. Kita lagi main pondok. Itu menghargai pondok sama aja menghargai diri ente sendiri. Ada yang mau tanya? Tanya apapun tentang masalah yang terburuk, lagi ada apa, atau ini mau nanya tadi siapa? Akbar ya? Akbar mau nanya sekolah mana yang ada jurusan tata boganya. Nanti dicari kok. Atau mau nanya yang lain? Jurusannya? Rizky ya? Banyak banget namanya Rizky. Rizky Saputra. Ini Rizky apa? Ini Rizky Haryanda. Ada yang bertanya lagi? Oke, sekarang tidak ya. Faiz. Bagaimana cara menghargai diri? Dan kita tahu selama